Lamine Yamal, wonderkid berusia 17 tahun yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga musim panas 2031, mengajukan dua permintaan spesifik yang bukan cuma soal uang, namun berpotensi mengubah dinamika peran dan tekanan di Camp Nou. Setelah mengunci komitmennya untuk jangka panjang, Yamal langsung berdialog dengan pelatih Hansi Flick, mengajukan dua hak istimewa yang mencerminkan ambisinya berkembang menjadi pemain lengkap dan menjadi panutan dalam skuad Katalan. Permintaan pertama Lamine Yamal berupa hak eksekutor bola mati dan penalti. Seiring mencetak 18 gol dan 25 assist dalam 55 laga musim 2024-2025, Yamal merasa siap mengambil tanggung jawab baru, khususnya menjadi eksekutor tendangan bebas dan penalti. Saat ini, tanggung jawab itu berada di tangan Robert Lewandowski untuk penalti, dan Raphinha untuk tendangan bebas, dengan Dani Olmo atau Ferran Torres menempati posisi cadangan. Dengan keyakinan pada kaki kirinya, Yamal berharap bisa menjadi opsi kedua, antre di belakang Lewandowski dan Raphinha. Flick dikabarkan mendukung permintaan ini dan akan memberinya peluang bermain di latihan dan pertandingan resmi untuk bola mati dan penalti. Lalu permintaan kedua Lamine Yamal berupa pengakuan jabatan dan posisi ikonik tidak kalah penting. Yamal mengajukan permintaan untuk mendapat perlakuan khusus, tidak hanya soal hak bermain, tetapi juga peningkatan hierarki kontrak, posisi dalam tim, dan status sebagai figur masa depan klub. Ia meminta agar posisinya di skuad mencerminkan kontribusi serta potensinya sebagai pilar utama, mirip perlakuan yang dulu diberikan kepada Lionel Messi. Kontrak barunya bahkan disertai klausul bonus Ballon d'Or dan pelepasan bernilai 1 miliar euro, yang sudah memperlihatkan keseriusan klub menghadapi potensi masa depan Yamal sebagai global superstar. Barcelona telah merancang model kontrak inovatif berdasarkan insentif, seperti bonus keberhasilan, klaim streaming peran tim, dan peningkatan bertahap, meniru pendekatan Messi. Tujuannya untuk menjaga kestabilan masa gaji tanpa mengorbankan daya tarik pemain muda berbakat. Gaji Yamal dilaporkan sekitar 10-15 juta euro per musim, plus bonus hingga 40 juta euro sebelum pajak jika semua pencapaian dipenuhi, termasuk bonus Ballon d'Or dan klausul pelepasan super tinggi. Presiden Joan Laporta dan Direktur dekat Deco menegaskan bahwa Yamal akan menerima perlakuan khusus sesuai performanya, bukan usianya. Klub memahami sensasi komersial, atletik, dan warisan Akademi La Masia yang melekat pada Yamal, yang mereka nilai dapat membawa klub ke arah masa depan. Namun mereka juga berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, gaji besar yang membebani struktur keuangan klub. Manajemen berargumen bahwa peningkatan akan diberikan secara bertahap dan dirancang agar keberlanjutan klub tetap terjaga. Seperti dikatakan sumber internal, Anda tidak bisa memberi 17 tahun 15 juta euro bersih langsung, itu bisa membuat pemain minta 2 kali lipat saat 23 tahun. Kebijakan ini menjadikan Yamal sebagai prioritas jangka panjang tanpa membahayakan fair play atau ekonomi klub. Barcelona tengah bersiap menyelenggarakan penghormatan besar bagi sosok Lionel Messi di Camp Nou usai menyelesaikan proses renovasi stadion. Wakil Presiden Barcelona, Elena Fort, menegaskan bahwa upacara penghormatan tersebut akan segera terlaksana begitu stadion selesai direnovasi secara total. Sebuah penghormatan yang sangat layak untuk pemain terbaik dalam sejarah klub. Messi meninggalkan Barcelona secara emosional pada 2021 karena kesulitan finansial klub dan pembatasan regulasi La Liga. Meski kemudian berkarir di PSG dan kini di Inter Miami, hubungannya dengan Barca tetap kuat, hingga publik maupun direksi klub beranggapan bahwa sebuah penghormatan harus dilakukan di stadion kebanggaan mereka, yaitu Camp Nou yang sempat ditinggalkan sejak musim 2023 hingga 2024 selama renovasi, dipandang sebagai tempat yang paling tepat untuk mengabadikan warisan sang legenda. Barcelona menargetkan acara penghormatan ini berlangsung setelah renovasi tuntas, meski sempat ada wacana mempercepat momen menyambut kembali Messi saat Trofeo Joan Gamper. Ford menegaskan bahwa penghormatan baru akan digelar setelah selesai direnovasi. Beberapa ide sudah mengemuka, seperti pertandingan eksibisi bersama pemain Ballon d'Or era Messi, spotlight terhadap gol ikoniknya di Camp Nou, serta peluncuran patung permanen di bagian luar stadion, sebagaimana sebelumnya pernah dilaporkan bahwa klub berencana mendirikan patung Messi sebagai bentuk penghormatan visual. Selain itu,
Pihak FC Barcelona mungkin akan memajang foto-foto monumental Messi di dinding utama stadion untuk menyemarakan suasana historis. Meski sangat menginginkan kembalinya Messi dalam satu momen spesial, klub berhati-hati secara politis. Ketegangan antara Messi dan Presiden Laporta masih menjadi persoalan sensitif, sehingga pemulihan hubungan perlu proses panjang. Namun, Ford menegaskan bahwa event ini bukan sekadar formalitas, melainkan tanda terima kasih tulus tanpa ada agenda tersembunyi, dan akan dilaksanakan secara matang setelah stadion benar-benar siap. Cristiano Ronaldo, ikon sepak bola dunia yang kini berusia 40 tahun, kembali menarik perhatian publik internasional setelah menandatangani perpanjangan kontrak di Al Nassr hingga tahun 2027 serta meneruskan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sepak bola modern, bahkan di usia yang lazimnya menjadi akhir karir untuk sebagian besar pemain. Al Nassr secara resmi memperpanjang kontrak Ronaldo hingga musim panas 2027, mengamankan kiprahnya hingga usia 42 tahun. Kontrak berdurasi 2 tahun ini dikabarkan bernilai sekitar 492 juta pound termasuk gaji harian mencapai $670.000, bonus tanda tangan, saham kepemilikan klub, serta fasilitas mewah seperti jet pribadi dan staf khusus sebanyak 16 orang. Klub asal Arab Saudi ini juga memberinya 15% saham, sebuah bentuk kepercayaan jangka panjang terhadap ikon global tersebut. Meski kritikus mempertanyakan produktivitas tim, Al Nassr belum berhasil mengamankan gelar Liga Saudi. Perpanjangan ini menunjukkan nilai simbolik dan pemasaran dari Ronaldo yang tetap luar biasa. Ronaldo menyuarakan keinginannya tetap aktif di level internasional. Ia menyatakan siap turun di Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pernyataannya diperkuat oleh sesama warga Portugal, Bruno Fernandes, serta mantan pelatih Scolari dan Fernando Santos, yang meyakini Ronaldo akan tampil dan berkontribusi di turnamen tersebut, meskipun usianya akan mencapai 41 tahun saat kick-off. Secara fisik, Ronaldo terus menunjukkan performa impresif sejak di Al Nassr. Namun, sudut pandang lain hadir dari figur seperti William Gallas, yang memperingatkan bahwa tampil di turnamen besar seperti Piala Dunia bisa menjadi momen emosional, bahkan berujung pada air mata jika ambisi tak tercapai. Suatu prediksi bahwa pintu teater besar tersebut bisa berakhir dengan kekecewaan, bukan gelar juara. Para pakar olahraga juga mencatat bahwa faktor usia, 41 tahun saat Piala Dunia, akan membuat Ronaldo menjadi satu dari segelintir pemain tertua yang pernah tampil di ajang itu. Rekornya akan bergabung dengan legenda seperti Essam El Hadary dan Roger Milla. Ronaldo telah menyelesaikan 932 gol di level klub dan internasional, dan kini menargetkan pencapaian spesial, menembus 1000 gol serta menutup karirnya dengan gelar Piala Dunia. Dua pilihan besar, pensiun setelah menembus angka 1000 gol, atau gantung sepatu usai mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Reaksi masyarakat dan media global terbelah, kekaguman terhadap dedikasi dan kebugaran fisiknya, namun juga kecemasan bahwa ambisi tinggi akan membuka bab akhir karirnya dengan konflik emosional. Contohnya, sindiran dari mantan striker Sergio Aguero saat Ronaldo melewatkan turnamen Piala Dunia antar klub 2025, memperlihatkan kompleksitas penilaian terhadap Ronaldo yang kian kontroversial tapi tetap menjadi magnet perhatian.